Tes. Kedengaran Pak Sugeng? Halo? Halo? Terdengar ya, Devi ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera buat kita semua. Pak Sugeng dan bapak-bapak pemimpin pengurus PP Wilayah Malang, izinkan saya untuk klarifikasi dan berbalas pantun dulu dengan Baby ya. Karena dulu seperti yang dikatakan oleh Baby, kami sama-sama di Palembang dulu. Jadi pertama pada Baby saya ucapkan selamat atas promosi atau penunjukan sebagai Head of Region (HOR), dulu CEO, Chief of Executive Officer, dulunya lagi pemimpin wilayah, gitu kan Pak Sugeng ya? Kita kan kenalnya pemimpin wilayah. Ya, mudah-mudahan sukses di sana ya, dan bisa menapak lagi ke tempat yang lebih luas lagi nanti. Pak Sugeng, saya cerita sedikit tentang tentang saya yang saya merasakan ada keberuntungan saya untuk meniti karir di BNI, khususnya di cabang-cabang. Saya tidak terlalu banyak ditempatkan di cabang di dalam negeri ya, di Palembang gitu. Nah, saya ke Palembang itu tahun 95. Jadi saya menemukan Baby di situ. Oke, saya temukan Baby, temukan Adil, ya sekarang Adil yang di mana? Yang di kantor besar. Orang-orang itu adalah orang-orang yang hebat. Saya cuma ikut menikmati kepintarannya saja, Pak Sugeng dan bapak-bapak yang lainnya gitu. Ibaratnya kalau kita tanda tangan itu sambil merem bisa tanda tangan kalau udah dari Baby, dari Adil gitu. Nah, itulah dari awal memang kelihatan Baby orangnya orang kerja, orangnya hebat, dan sekarang ditunjukkan dengan perjalanan karirnya. Begitu juga Adil, dan kemudian saya juga merasa beruntung waktu saya di internasional di London ketemu sama Mas Bob, orang lain juga orang-orang hebat. Saya juga hanya ikut menikmati kehebatan mereka. Oleh karena itu saya tentunya berterima kasih atas supportnya selama ini kepada Baby. Dan kalau sekarang mungkin saya agak kurang enak kalau saya panggil ibu sama Baby. Saya janji untuk panggil ibu sama Baby kalau dia sudah kembali ke kantor besar dan sudah diangkat berdasarkan rules gitu. Itu ya Pak Sugeng ya. Jadi mudah-mudahan karirnya Baby bisa berkembang terus. Dan sepertinya Adil, sepertinya Bob itu bisa menapatin tempat yang lebih tinggi lagi. Syukur-syukur bisa menjadi direksi Bank BNI gitu ya. Kalau udah jadi direksi Bank BNI kan udah jadi pejabat pemerintah ya. Berarti mau nggak mau saya udah harus panggil ibu sama Baby. Sekali lagi Baby terima kasih ya, dan semoga sukses. Pak Sugeng dan bapak-bapak pengurus PP Wilayah Malang yang saya hormatin, Baby ada 8 pengurus PP Wilayah Malang loh Baby, sama dengan manajemennya BNI Malang, jadi nggak tanggung-tanggung. Mungkin kalau manajemen wilayah Malang itu mungkin 8 atau 5, kalau pengurus PP Wilayah Malang itu ada 8. Jadi di tempat lain itu banyak yang tidak mau jadi pengurus PP, tapi di Malang itu mereka ingin kerjasama sehingga tidak terlalu susah untuk mencari pengurus PP Wilayah Malang. Oleh karena itu tentunya kami dari PP Pusat mengucapkan terima kasih atas
kebersamaan atas kesediaan dari bapak-bapak ibu pensiunan di wilayah Malang untuk bisa bersama-sama mengurus organisasi yang kita cintai ini. Yang terhormat juga Bapak Ustadz Hafiz Muhammad LC, yang terhormat juga Bapak Ibu pengurus PP cabang, ada 9 cabang di wilayah Malang, ada Tulung Agung, ada Situbondo, ada Pasuruan, Banyuwangi, Blitar, Kediri, Madiun, Probolinggo, dan Jember. Mudah-mudahan kalau toh tidak semua dari para pensiunan kita yang ada di Malang itu hadir, paling tidak sebagian besarnya bisa mengikuti acara virtual ini yang notabene-nya relatif baru bagi kita. Oleh karena itu sekaligus kami juga angkat topik bahwa Malang bisa memulai acara ini dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang lain. Begitu, salam hormat saya juga kepada Bapak Ibu senior sesepuh pensiunan di wilayah Malang dan para hadirin sekalian. Pertama-tama kita juga tentunya ingin kembali mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berada dalam keadaan sehat, semuanya sehat, kelihatannya sehat ya. Meskipun cuma gambarnya doang, tapi dari wajah-wajahnya sehat, dari wajah-wajah pengurus PP Malang itu kelihatannya segar-segar. Mudah-mudahan wajah-wajah dari pensiunan BNI sewilayah Malang juga demikian adanya. Dan juga tentunya kita syukur juga atas waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bertemu muka secara jarak jauh untuk melaksanakan halal bihalal pada hari ini. Saya atas nama pribadi dan juga pengurus PP Pusat di sini ada, mohon maaf Pak Sugeng, pada kesempatan ini tidak bisa semua pengurus PP Pusat yang jumlahnya sekitar 12 orang bisa hadir. Maaf Pak Sugeng dan bapak-bapak yang lain, bapak-bapak ibu-ibu yang lain yang gangguan di sini, ini mohon maaf sekali, masih gagap. Ya, oke. Saya teruskan bahwa kami di sini ada 4 orang, ada Pak Sukri, ada Mbak Lis. Mbak Lis adalah pembinanya PP BNI wilayah Malang, dan ada Bu Retno dan ada Pak Heru. Jadi ada 5 orang yang ikut menghadiri halal bihalal pertama antara pensiunan BNI, dalam hal ini adalah PP BNI wilayah Malang dengan dengan segenap pensiunan di wilayah Malang. Atas terselenggaranya HPH ini tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada HOR BNI wilayah Malang, BEBI dengan jajarannya, karena tanpa ada bantuan dari BNI Malang mungkin acara ini belum bisa terlaksana. Ini menggambarkan kerjasama yang baik. Bahkan tadi disebutkan bahwa malah belum saling ketemu antara pemimpin BNI Malang yang baru, Pak BEBI dengan jajarannya PP BNI wilayah Malang, tetapi sudah bisa bekerja sama, syukur alhamdulillah. Nggak kebayangin, apalagi kalau nanti udah ketemu, mungkin kerjasamanya akan lebih bagus lagi nanti ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa segera ketemu. Sekali lagi terima kasih BEBI dan jajarannya BNI wilayah Malang atas kerjasama ini. Mudah-mudahan bisa terus ditingkatkan gitu ya, menggambarkan kerjasama antara senior dengan junior, yang aktif dengan yang sudah pensiun ya. Oke. Ya, jadi sekali lagi terima kasih. Karena kita dalam acara Hari Raya Idul Fitri, izinkan saya atas nama pribadi
dan juga atas nama pengurus PP Pusat untuk menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Ya, semoga segala amal ibadah kita pada bulan Ramadan yang lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan juga bisa meningkatkan ketakwaan kita ke depannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mungkin tidak banyak yang perlu yang dapat saya sampaikan. Nggak tahu ini kedengar nggak suaranya? Sebagaimana tadi yang sudah sampaikan juga oleh Baby, oleh Pak Heru, Pak Sugeng, bahwa kita saat ini dalam masa-masa menghadapi wabah Corona. Sudah lebih 3 bulan kita boleh dikatakan di rumah saja. Ya. Tentunya menghadapi wabah corona ini yang udah 3 bulan lebih, banyak hal yang bisa kita petik. Ada hal-hal yang memang kurang menyenangkan, tapi mungkin ada juga hal-hal yang memberikan berkah pada kita. Sebagaimana yang kami sampaikan melalui surat kami pada bulan April yang lalu kepada segenap wilayah dan cabang, bahwa dengan adanya corona perilaku kita harus berubah. Yang jelas secara sederhana, kalau selama ini kita tidak ada kaitannya, tidak perlu pakai masker, sekarang sudah diwajibkan pakai masker entah sampai kapan. Ya. Kemudian juga kita harus jaga jarak, social distancing, semuanya berubah. Ya, mungkin itu kurang menyenangkan. Tapi ada juga hal-hal yang bisa kita petik dari selama kita menghadapi corona selama 2 atau 3 bulan lebih. Satu, kita bisa mendapatkan atau bisa melihat bahwa ada semangat berbagi di antara kita. Dari apa yang kami monitor, kegiatan-kegiatan di PP wilayah, di PP cabang, di seluruh Indonesia, menghadapi corona yang tentunya banyak menimbulkan kesulitan bagi sebagian besar penduduk atau bagi sebagian besar anggota PPBNI, kita sudah saling berbagi. Banyak secara otomatis inisiatif dari para pengurus PP wilayah, dari para pengurus PP cabang, termasuk kami lihat juga dari PP wilayah Malang, itu semangat berbaginya, semangat memberikan bantuan kepada para pensiunan atau mungkin pada khalayak umum yang perlu dibantu. Begitu juga dari PP wilayah lainnya, ada dari monitoring kami, PP wilayah Medan, cabang di mana, korwil di Jabodetabek, itu banyak sekali bantuan-bantuan yang diberikan atas inisiatif kita sendiri, sehingga kita bisa melihat bahwa semangat berbagi itu ada sama kita. Mungkin ini yang perlu kita kembangkan, ya, untuk kedepannya. Kemudian juga ada bantuan dari Jakarta, dari apakah itu PP Pusat, apakah itu dari dana pensiun, kepada para pensiunan yang dikhawatirkan akan mendapatkan dampak yang paling besar, yaitu kami berikan bantuan atau kita berikan bantuan kepada para pensiunan yang kebetulan baru bisa di bawah, yang manfaat pensiunnya di bawah 3 juta ke bawah. Maunya semua pensiunan kita kasih, tapi karena kemampuan kita belum memadai, sehingga baru kita dapat membantu, memberikan bantuan kepada para pensiunan yang manfaat pensiunnya 3 juta ke bawah per bulannya, dan itu kalau nggak salah diberikan pada bulan April
atau awal Mei yang lalu. Dari catatan kami untuk PP wilayah Malang itu dari 300 berapa anggotanya, ada 357 pensiunan di bawah koordinasi PP wilayah Malang itu yang mendapatkan bantuan itu sekitar 157 orang gitu. Jadi mudah-mudahan dengan bantuan yang memang tidak yang tidak terlalu besar bisa membantu bapak-bapak ibu-ibu pensiunan sana dan bisa diterima dengan baik. Kemudian juga dengan corona dan kita menghadapi wabah corona, ada hal-hal lainnya yang kita bisa petik. Salah satu diantaranya adalah ya ini acara virtual ini ya tidak kebayangkan bagi kita 3 bulan 4 bulan yang lalu bahwa kita akan melakukan halal bihalal seperti ini. Tetapi karena memang corona menyebabkan kita harus menjaga jarak, disarankan untuk tidak terlalu bertatap muka langsung, sehingga untuk acara-acara kedepannya dan seperti halnya BH ini mungkin akan kita lakukan secara virtual. Dan terima kasih sekali bahwa PP BNI Wilayah Malang sudah memulai halal bihalal ini secara virtual. Mudah-mudahan saja semua pensiunan di wilayah Malang bisa mengikuti dan yakinlah Pak Sugeng bahwa ini akan menjadi acuan bagi PP wilayah yang lainnya, karena sebentar lagi mungkin Pak Supri akan langsung mendownload ya di grup-grup kita, sehingga Pak Sugeng itu akan mendapatkan tepuk tangan dari teman-teman kita dari wilayah atau cabang yang lain gitu. Kalau zamannya Pak Win dulu, Pak Sugeng bahwa ini Pak Sugeng udah langsung dapat promosi ya, bisa melakukan hal yang semacam ini. Kemudian tadi sudah disinggung, saya memang tidak tentang MP ke-13. Pak Sugeng mungkin karena angkanya 13 jadi agak repot nih. Kalau langsung MP 14 mungkin tidak masalah Pak Sugeng dan bapak-bapak yang lain. Ya. Tapi karena angkanya angka 13 jadi kita agak kesulitan ya. Baik, dari apa yang kami monitor, memang bapak-bapak pensiunan kita di grup WA-nya ya selalu nyindir gitu, ya selalu nanyain kapan nih. Kalau dari wilayah Malang, Pak Sugengnya tentu tidak, tapi saya lihat ya dari wilayah Malang itu ada Pak Juwadi. Nah, Pak Juwadi itu biasanya saling bersaut-sautan dengan para pensiunan yang lain, misalnya Pak Joseph di Kupang kalau saya nggak salah, selalu nanyain tentang MP13 lalu dijawab sendiri. Saya tentunya tidak bisa setiap saat untuk menjawab, tapi semuanya kita catat. Mungkin bisa saya jelaskan Pak Sugeng dan bapak-bapak yang lainnya, para pensiunan di wilayah Malang, kenapa kok kalau disebut telat ya, mungkin ya telat ya, tapi belum telat amat, karena memang jatuh tempo pembayarannya kan belum. Jatuh tempo pembayarannya tanggal 25 Pak, jadi belum telat sebenarnya. Ya, cuman belum dengar putusannya kan. Nah, kenapa telat? Ya, ini tidak lain tidak bukan, ada juga karena pengaruh dari wabah corona. Ya. Intinya atau pendeknya, MP13, MP14 dan kenaikan 4%, manfaat pensiun 4%, itu didesain sebelum coronanya ada. Sekarang zamannya corona
dan jatuhnya ke OJK itu pada zamannya corona. Nah, pada waktu kita desain sebelum zamannya corona itu desainnya lebih longgar. Kemampuan kondisi dana pensiun pada waktu itu sangat bagus. Sekarang zamannya corona, pasar itu terganggu, pasarnya terganggu sehingga menyebabkan kondisi dana pensiun juga sedikit terganggu. Ini dibaca oleh OJK. Nah, oleh karena itu, kalau berdasarkan kondisi sebelum corona tidak ada masalah, mestinya kita lenggang kangkung akan terima MP13, MP14 dan kenaikan manfaat pensiun yang 4%. Tapi sekarang karena adanya corona, lalu OJK itu nanya ini itulah gitulah. Jadi itu yang menyebabkan ikut memperlambat keputusan pemberian MP13, pemberian MP14 dan kenaikan manfaat pensiun yang 4%. Kalau di sini kemampuannya dana pensiun sendiri, duitnya sebenarnya sudah ada. Tinggal dengan putusan dari OJK itu dari dana pensiun sudah bisa dirilis duitnya. Jadi tidak ada kekhawatiran kalau saat ini dana pensiunnya oke, hanya menunggu prosedur dari OJK. Mudah-mudahan bisa kita terima dalam waktu dekat ini, meskipun kita juga tidak bisa memberikan jaminan ya. Kalau terlambat ya terlambat sedikit mungkin. Mudah-mudahan saja tidak, karena kita masih punya waktu 10 hari ya. 10 hari masih punya waktu, karena biasanya dibayarnya pada tanggal 25 bersamaan dengan pembayaran manfaat pensiun bulanan. Ya, jadi sekarang dan apakah itu dana pensiun, apakah itu BNI, dalam hal ini ACT sedang berdiskusi terus dengan OJK untuk bisa memberikan keputusannya yang tentunya keputusan yang menyetujui terhadap kenaikan atau pemberian MP13, 14 dan kenaikan yang 4%. Ya. Begitu Pak Sugeng, mari kita berdoa, mudah-mudahan semuanya berjalan seperti yang kita harapkan. Dan kalau nanti MP13 ini kita terima, mungkin yang perlu kita beli adalah HP. Karena kedepannya kita akan menggalakkan untuk komunikasi secara virtual. Tentunya ini membutuhkan HP-HP yang lebih bagus, yang lebih canggih gitu ya. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk kalau kita nanti mengadakan komunikasi secara virtual, nanti bapak-bapak pensiunan kita tidak bisa ikut karena HP-nya belum memadai gitu. Jadi mudah-mudahan bisa dimanfaatkan manfaat pensiun yang 13 dengan sebaik-baiknya gitu. Ke depan mungkin memang sebenarnya tidak enak juga Pak Sugeng ya dengan virtual ini gitu. Ini menghilangkan kesempatan kami untuk ketemu dengan Bapak nih. Tadinya Mbak Lis sebagai pembinanya PPBNI Wilayah Malang ini pengen ke Malang gitu untuk sowan, untuk sosialisasi. Tapi sekarang dengan kemajuan teknologi mungkin itu tidak bisa diprioritaskan lagi gitu. Ya, ketemunya secara virtual saja. Ya, kita pengen melihat baby ke sana ya, sementara ini ya belum bisa kita prioritaskan. Saya rasa itu saja. Mari saya sampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin pada segenap pensiunan BNI PP Wilayah Malang.
Ya, semoga kita semua berada dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan halal yang akan datang, tahun yang akan datang, kita diberikan usia dan bisa kita halal bihalal seperti halal bihalalnya yang kembali halal bihalal yang konvensional gitu ya, sehingga kita bisa menikmati kopi, snack bersama. Ya, kalau sekarang ini nggak ada snacknya, Pak Sultan. Kirim snacknya ke sini, nggak ada snacknya. Ya. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf lebih kurangnya, mohon bersabar pada bapak ibu pensiunan di Malang tentang yang MP13 14 ya, dan kenaikannya 4% ya. Mudah-mudahan kita terima sesuai dengan jadwal yang kita harapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا في جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم بارك لنا في أخلاقنا وبارك لنا في رزقنا وبارك لنا في ذريتنا واهدنا في حسن خاتمة. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami, berikanlah keberkahan dan keluarga kami, berikanlah keberkahan kepada perusahaan kami, berikanlah keberkahan kepada Indonesia, negara kami, dan akhir kehidupan kami dalam taat istiqomah kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.